mantan. Tadinya tuh pokoknya hati-hati judulnya. Cuma kayaknya hati-hati apa? Hati-hati di jalan, Bu. Hati-hati di jalan. Terus banyak judul hati-hati. Kayaknya lebih seru kalau judulnya tuh yang nyeleneh gitu. Apa? Bye mantan gitu. Akhirnya ya udah pakai bye mantan karena kan liriknya juga memang kayak udah ya bye gitu. Bunda, liriknya sendiri ada koordinasi sama Mas Anang sendiri apa emang dari Bunda sendiri sih? Liriknya sebenarnya Mbak Mary yang buat awalnya bukan, jadi Mbak Mary dengan aku kita kayak ngobrol-ngobrol gitu. Ada beberapa lirik yang aku ganti, tapi kefullnya 80% itu liriknya Mbak Mary. Jadi aku nggak terlalu ikut campur, tapi ada beberapa yang aku ganti. Sama judulnya juga tadinya hati-hati, bisa ganti by mantan supaya lebih kayak catchy aja gitu. Dan itu sih. Bu, tapi kan kita udah punya curi tapi tetap energik nih Bu di dalam video itu. Seperti apa sih Bu? Nah, karena aku udah agak bosen dengan lagu, bukan gak bosen, enggak. Aku tuh selalu kan gue sama sana, apalagi kita kalau show, wedding, apa slow gitu kan, nyanyinya kayak wah berat gitu. Di lagu yang aku sendiri, waktu laguku yang zaman sebelum Mas Anang, lagu dulu yang sempat boomingnya tuh kayak bener-bener kayak orang tuh suka banget. Itu lagunya simple, nyanyinya gak ada effort, kayak bukan harus kayak mempertunjukkan suaranya kayak gimana, tapi orang terima karena orang capek kan denger yang di mobil, di jalan lagi macet, pengennya denger yang ringan-ringan. Aku pengen lagu ini jadi ringan aja gitu. Tadinya kan mau dibikin, Mas Irfan nanya mau dibikin sedih, mau dibikin gimana, enggak, aku mau ringan, aku gak mau capek nyanyinya, aku mau nyanyinya sesimpel mungkin, aku mau kalau orang karaoke orang juga senang ikut bisa nyanyi singelong kayak gitu kan. Jadi orang kan hati-hati, gampang nyanyinya tuh gak yang coba kamu nyanyi misalnya lagu gue yang Cinta Tanpa Syarat gitu yang buat Aurel gitu aja. Aku kalau mau tiap nyanyi lagu itu kayak latihannya sejam duluan gitu. Kayak ini bener-bener gak no effort gitu, nyanyi mau di mobil, mau di kamar mandi gitu nyanyi gitu. Dan lagunya kan karena kayak teman-temanku jadi pada kayak apa, kayak kemarin Idul Adha Bye Mantan ke Sapi parah banget gitu, kayak dipakai terus di TK aku Bye Mantan ke Sapi, Bye Mantan gitu. Jadi kayak ya lagunya mudah buat dipakai buat macam-macam kayak hati-hati gitu. Jadi kayak buat banyak hal bisa, jadi kayak hati-hati ya, jangan macam-macam ya. Kamu nih istri-istri, suaminya mau pergi, nyanyiin dulu hati-hati gitu. Hati-hati jaga hati. Ya kan, jadi kita kayak banyak yang bisa di apa ya? Ada pesan ya? Banyak pesannya Iya, gitu. Oke, lagi silakan. Bun, keluar dari zona nyaman mau tidak mau. Oh ini nyaman sekali. Malah ini lebih nyaman ya Bun. Justru ini lebih nyaman ya Bun Ini ketimbang yang nyaman kemarin. banget, makanya masalahnya kayak kemarin. Karena gini, jujur aku ada buat lagu untuk ulang tahun aku ke 40 tahun ini, 4 November nanti aku ulang tahun ke 40 kan, 44. Aku ada buat lagu yang sedih sendiri lagi, tapi lagu itu lebih menceritakan tentang rumah tanggaku, kehidupan rumah tanggaku, dan lagu itu udah sedih. Itu aja aku dari sekarang udah kayak nyanyi ini udah kayak effort lagi gitu. Kalau yang ini aku pengen sebelum aku menginjak angka 40 itu gitu kayak yuk Happy ya. Happy yuk gitu yuk mantan-mantan yang menyesal di sana. Yuk apa kabar? Ya apa kabar, bye gitu kan. Jadi kayak terus kemarin nih diputar kan lagunya di aku pembukaan Lumiere di Batam. Aku kayak joget-joget sendiri, terus ibu-ibu yang mungkin pengikut IG aku kayak gini-gini gitu. Lagunya ya emang easy kayak listening ya? easy listening aja gitu. Jadi ya aku kan nggak, aku tuh bukan ngeluarin lagu tuh kadang-kadang udah umur segini juga ya gitu. Aduh, kan penyanyi sekarang yang baru-baru wow suaranya luar biasa semua gitu, apalagi yang lulusan idol gitu. Berat. Aku nggak kesana genrenya gitu. Jadi pengen yang lebih kayak orang simple, nggak capek nyanyinya gitu, dan kayak easy listening aja. Oke. Tapi alasan ingin terus tetap berkarya di dunia musik apa sih? Pasti dong, aku mau terus karena aku ini kan tidak mendapatkan, aku selalu bilang ke Arsi ya, karena Arsi yang sekarang aku yang serius bernyanyi. Arsi, kalau Bunda dapat kesempatan dari umur kamu untuk bisa latihan nyanyi, ikut lomba-lomba, mungkin Bunda karirnya nggak akan
begini ya, bukan aku bilang karirku gimana ya, maksudnya kayak mungkin Bunda udah wah jauh lebih luar biasa daripada ini. Bunda ini kan memulai karir ibaratnya tidak pernah diizinkan oleh orang tua untuk menjadi penyanyi. Jadi belajar nyanyi aja aku baru telat banget udah lulus kuliah. Aku baru ngerti nyanyi aja zaman awal aku duet sama Mas Anang. Percaya nggak? Dulu tuh aku kalau pas denger nyanyi cuma kayak ya dia bisa nyanyi doang gitu. Tapi pas aku bener-bener belajar nyanyi itu digembleng sama Mas Anang. Jadi aku ngerasa kayak Arsi nggak boleh mengikuti jejak aku. Arsi harus jauh lebih hebat daripada aku. Arsi harus kalau awalnya kan aku juga ketemunya dia udah di batas-batas ininya dia gitu ya. Dan aku bilang Aurel luar biasa banget bisa sampai sekarang dan dia punya suara seperti sekarang gitu. Nah Aurel juga bilang pun Arsi harus dari sekarang nih dimulai didukung sama kalau jadi kita udah bukan jadi orang tua kalau tiap anak harus sekolah apa sekolah tetap. Tapi kalau dia punya kelebihan disupport. Jadi aku support banget nih. Sekarang dia lagi ikut camp Broadway dari Amerika seminggu di sini selama dia libur kan dia lagi ikut. Jumat dia finalnya nanti kita nonton semua. Jadi aku bilang Arsi pasti jauh lebih hebat daripada bundanya karena aku memulai nyanyi aja udah umur 26 tuh telat banget kan gitu. Jadi belajarnya tuh singkat dan terus belajar gitu. Dan aku nggak mau berhenti. Kenapa? Karena aku suka nyanyi, aku suka bikin lagu, maupun nanti karyanya diterima atau tidak diterima atau gimana pun itu bagi aku tetap berkarya aja. Karena nggak umur itu kan karya itu kan tidak ada umurnya, tidak ada batasan waktu, umurnya tidak ada batasan waktunya. Bunda mungkin share story sedikit tentang karir Bunda. Kan Bunda tadi bilang nggak boleh nyanyi sama orang tua, tapi mendapatkan Mas Anang kayak dendam sendiri nggak sih akhirnya bakatnya diluapkan ke Mas Anang dan justru aku menyanyi bukan dari Mas Anang. Jadi tahun 2007 aku ayahku meninggal. Aku hampir masuk ke Deplu kan waktu itu karena kan dari kakek sampai ke papa itu kan semuanya memang di Deplu ya, papa kakekku dubes, papaku UNICEF gitu. Jadi aku pikir ya udahlah aku ikutin maunya orang tua. Pas papaku meninggal aku kayak aduh bebas nih. 2007 ditawarin sama Sony Musik lagunya Mbak Dewi, lagunya judulnya dulu. Dan alhamdulillah lagunya tuh kedengeran banget waktu itu kayak diputer terus digerakkan. Tapi banyak orang yang kayak masih nggak tahu siapa sih penyanyinya, taunya lagunya doang. Nah akhirnya dari situ aku sempat drop, memutuskan untuk kayaknya aku udah nggak bisa nyanyi deh. Kayaknya udah deh aku ikut lagi tuh pendaftaran Deplu. Nggak lama ikut pendaftaran Deplu barulah ketemu sama Mas Anang. Nah dari situ terus sampai sekarang. Masa-masa mungkin kali Bunda jadi lebih melejit nih Bun. Iya pastinya karena Mas Anang tuh dulu ngegembleng akunya ya agak jahat. Jadi bayangin dulu acara dahsyat kalau kita jam 5 pagi bangun nggak boleh lip sync. Dan suara dia, lagunya dia suaranya tinggi-tinggi semua kan. Ya itu aku kalau dengar ulang nyanyiku itu aku rasa mau nangis banget gitu. Tapi itulah pembelajaran aku di sana, itu pembelajaran dari suamiku yang buat gak bisa, kamu bisa, cuma rasa takut kamu dan gak pede kamu lebih besar daripada rasa berjuang kamu. Akhirnya kamu down. Jadi semuanya, jadi nyanyi bisa jadi gak enak gitu. Jadi jangan cuma jadi penyanyi rekaman, tapi nyanyinya pas live gak enak. Jadi gak boleh lip sync, harus live. Nah di situ kan akhirnya latihan tiap hari, belajar setiap hari. Yang dulu kalau mau nyanyi nangis-nangis, sekarang kalau mau nyanyi sih udah, alhamdulillah udah gak takut lah gitu. Di umur mau 40 tapi semua tetap bagus. Gimana sih Bun mungkin kontrolnya sendiri, mungkin ada habitnya. Latihan ya memang ya, makanya kan aku bilang mahal sih Kak. Bunda aja umurnya latihannya telat, nikah sama Mas Anang 29. Berarti baru mulai latihan-latihan itu umur 30-an lah. Udah umur pita-pita suara agak melenceng gitu ya. Tapi kan tetap harus berusaha karena suaranya lagunya Mas Anang suaranya tinggi, lagu-lagunya juga berat. Di situ kan aku butuh effort. Awal-awal nggak mudah loh gitu. Kayak orang kasih perbandingannya dengan siapa, sedangkan nggak boleh, nggak patut dibandingkan dengan orang yang sudah berdedikasi dari umur yang belasan
dan sudah menjadi seseorang, kayaknya nggak pantas lah gitu. Jadi aku di situ sempat down, tapi akhirnya aku bilang nggak boleh down gitu, aku harus tetap berusaha gitu. Ada latihan atau racikan-racikan minuman apa gitu buat suaranya? Racikan Bu. Kayaknya kamu pengen jadi penyanyi ya? Pertanyaan kamu, ya nggak ada, latihan aja, latihan. Latihan tuh udah paling penting deh. Kalau dulu aku ngomong misalnya pakai suara dari leher. Kalau ngomong, ini suaranya bedanya gini, kamu mau kemana? Itu kan dari leher. Nah, kalau sekarang kita ngomong harus dari perut. Kalau nggak kita capek, sama kayak nyanyi. Kalau dulu nyanyiku kan bangun tidur ya dari leher aja tuh kita nyanyi. Pas nada tinggi, Wassalamualaikum. Itu udah. Tapi pas kita belajar, kita ngerti, kita diajari, kita tahu. Dulu kan nggak belajar. Makanya aku bilang aku belajar tuh di usia yang telat, tapi tidak pernah ada kata terlambat. Iya, karena setiap orang itu memulai dari titik-titik yang berbeda. Betul. Sama, tetapi jenisnya tinggal kita yang menentukan. Benar. Oke, silakan teman-teman media, ada yang mau bertanya lagi? Bunda, kalau dari judulnya kita ambil filosofi dan point of view-nya itu sebenarnya dari pengalaman Bunda sendiri atau Mas Anas terkait bagaimana? Berat nih. Benar. Mantan siapa ini? Kalau kamu bahasnya Bunda atau Mas Ana punya mantan yang diceritain ke aku sih cuma 4 ya, katanya. Ya. Tapi kalau yang satu itu aku tidak anggap mantan, karena itu adalah mantan istri dan ibu dari anak-anak yang kayaknya udah menjadi keluarga gitu. Kayaknya itu nggak perlu dibahas. Gitu, itu udah bukan mantan tuh kan lebih kayak yang udah bayar aja gitu ya. Kalau udah part of keluarga. Kalau ini kan udah mantan yang jadi keluarga, itu nggak bisa disambung-sambungin gitu. Kalau mantan yang masalah yang lain juga nggak kenal juga gitu ya. Ada pun yang aku kenal juga kayaknya enggak lah gitu. Maksudnya udahlah. Kalau membahas tentang mantan aku juga nggak ada kepikir ke situ. Lagu ini bener-bener kayak lucu ya, kayaknya relate sama orang-orang gitu. Terus aku tanya sama tim aku banget Bun, gak bisa ngelupain mantan. Aku banget Bun. Coba siapa ini? Siapa ini? Adele. Oh, Adele. Firly, ya kan? Kalau Jessica gak punya mantan. Vida gak bisa suami. Itu dia. Itu mantan pacar. Mantan pacarnya saya jadi suaminya. Iya betul. Coba lagi banyak. Indi, ya kan? Tuh, artis itu sendiri. Jadi, mungkin juga kalian ada nggak yang nge-relate sama lagu ini? Ada nggak yang tiba-tiba kalau ketemu mantan tuh kalian masih greget? Oh, ini ada mantannya juga di sini. Oh, ya. Kerja beda media, oke. Ya udah, itu kayak pasti lagu ini akan relate dengan banyak orang. Jadi nggak yang spesifik. Wah, ini aku ciptain karena aku ngerasain. Aku buat dia. Nggak ada sama sekali, nggak ada. Banyak yang mencocokologi tapi nggak nyambung juga gitu. Jadi janganlah. Bahkan kemarin di rumahnya Mbak Kade kita lagi ngumpul. Aku mintain pada nyanyi lagu ini kan nge-spill gitu kan. Promo colongan ya Bun. Promo colongan. Bahkan ketiga kaki pada begini-begini. Padahal tadinya aku maunya 3 kaki itu pada sudah ada yang punya. Ya masih video klip tuh bagus tuh. Masih aku bintangnya. Oh iya benar. Jadi kayak berarti nggak usah gini aja. Buat konten tuh bagus tuh. Karena kalau kata Mbak Kade tetap ya marketingnya nih anak begitu. Ya ada yang mau ditanya Oke, lagi. masih ada? Soal mantan jelas sama Mas Anam gitu Mas. Anehnya aku tuh nggak pernah jealous sama mantannya Mas Anam. Aku tuh lebih jealous sama orang yang mungkin kayak baru di kehidupannya gitu. Kayak maksudnya gimana ya, kayak kalau orang yang udah lewat bagi aku Iyalah gitu ya. udah tutup buku. Tapi kalau sana mungkin dia jealous. Tapi kalau aku nggak, aku lebih ke jealous dengan misalnya kalau ada orang aku lihat geladaknya ke masalahnya kayak gimana gitu. Kayaknya aneh sih gitu. Tapi aku juga nggak yang apa sih kamu gini-gini. Kalian percaya aku tuh nggak pernah ngecek handphone Mas Anam dari mulai awal pacaran sampai hari ini. Kenapa? Nggak pernah. Kenapa Bu? Karena bagi aku juga nggak mau dia ngebuka telepon aku
kita punya privasi masing-masing karena gini, kadang-kadang kita berhubungan sama teman lama, bahasanya bisa kayak yang kadang-kadang mungkin bukan sayang atau oh iya kamu aku aja gitu, tapi kita kayak kok kamu aku sama orang bete berantem atau apa. Aku nggak mau, aku cuma mau bilang gini, Allah itu maha baik sama aku tidak pernah macam-macam. Jadi kalau ada sesuatu yang aku tahu suatu saat itu akan menjadi kehilangan terbesar kamu. Jadi nggak usah takut, iya. Berat kan? Ya, dia digituin kan, aduh, lebih berat dibanding kita kepoin handphonenya, ngecekin apa, aduh. Terus nanya-nanya, Nanya ini siapa yang ada nggak? Nggak ada. Bukan hanya percaya boleh, tapi kan banyak yang bilang Mas Anang mah setia. Iya kamu gitu Bu, Mas Anang mah setia. Hello, hari gini laki-laki setia. Setia banget. Bukan nggak percaya, ya. Mas Anang ada cewek cantik lewat, nengoknya kenceng banget. Aku ada laki-laki unyu gitu ya, aku gak usah dia Lee Min Ho aja tiap hari, gue yakin. Coba kalau kayak gitu, kalau saling cemburu bisa Ribut terus bisa ribut, biarinlah dia melihat yang indah-indah, aku lihat yang indah-indah, tapi yang penting hatinya, dia raganya ya buat ini. Kalau dia bisa sampai begitu, itu adalah kehilangan terbesar karena dia nggak mungkin mendapatkan istri seperti aku. Bukan aku bukan pede dari fisik loh, enggak. Yang lebih cantik jauh lebih banyak. Sekarang cewek sekarang yang muda-muda ya masya Allah, aku kadang-kadang kalau cewek di mall muda, cantik, tinggi, kadang jiwa ini meronta gitu ya. Kadang gimana kalau laki gue liatin pengen kali ya gitu. Tapi bukan itunya. Bagaimana pengorbanan aku, bagaimana yang aku nggak bisa sebut di sini ya. Yang hanya dia yang tahu bagaimana susahnya aku sama dia gitu. Jadi kalau dia bisa melakukan itu akan menjadi kehilanganmu terbesar sayang. Asik. Aku sih akan mencari kehidupan lagi. Ih jangan bahas ini dong. Iya, yang penting kita punya batasan masing-masing ya Bun ya. Ada batasannya semuanya. Nah itu yang harus dijaga. Kamu kayak nafsu banget tadi nanya kenapa sih? Ini dari media apa ya lawan lu? Oke, 5 menit lagi. Kayaknya mau menghancurkan ini rumah tangga saya nih. Soal model video klip video, Iya. apakah itu momentum nggak sih untuk mungkin dari video itu untuk menyatukan kembali Fuji sama Nah, itu nggak boleh, harusnya pertanyaannya sama Mas Upi Guava ya. Karena demi Allah nih jujur, kalau ada yang nanya, ih Bunda nih, aku sama sekali tidak pernah ada kepikiran di model video klip ini adalah mereka. Sama sekali. Kalian boleh wawancara Mas Upi, Mas kenapa sih yang diajuin mereka? Aku aja pas diajuin mereka, oh no gitu. Maksudnya oh no kayak, oh enggak ya gitu loh. Jadi dari aku pribadi, aku tidak pernah kayak mau memanfaatkan momen kayak wah ini harus pakai mereka nih biar gini-gini, nggak ada sama sekali. Cuma pas Mas Zaki namanya orang yang Mas Upi ngajuin mereka, ya kita nggak ada salahnya mencoba kan. Toh ternyata bagi mereka berdua lucu buat lagunya gitu, dan mereka menerima aja, dan mereka juga kayak happy aja. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada yang nggak ada maksudnya ini aku wah aku mau dia buat ini gini, nggak ada sama sekali. Ini kayak udah jalan Tuhan aja. Oke. Satu pertanyaan terakhir. Udah? Oke, terima kasih tepuk tangan untuk teman-teman media semua.